Kalau teori semua bisa, kafir bisa, munafik bisa, fasik bisa. Dia bisanya ngerti. Tapi menjiwai, menghayati tidak akan bisa. Ya, tujuan sholat khusyuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kedua, memperbaiki akhlak mulia. Terus belajar Al-Quran, ya belajar Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Bagaimana mempelajarinya? Satu, dengan cara teori. Ada huruf Arab, ada baca Quran, ada tajwid, ada tahsin, ada tahfidz, ada arti. Huruf Arab belajar huruf, baca Quran belajar tulisan, belajar tajwid ucapannya, tahsin juga ucapannya, tahfidz hafalannya, ya, arti itu terjemahnya, ya. Nah ini, terus naik lagi belajar tafsir, nih nahu ini kurang W, ya tafsir ada nahu, ada saraf, ada mantik, ada balaghah, ada sarsa Arab dan lain-lain tuh, banyak ilmu tafsir tuh, ya. Terus ada lagi yang namanya ditafakuri, tafakur, dipikirkan, didiskusikan, dikaji. Nah, ini belajar Quran nih. Nah, dari hasil ini, ya orang-orang tafakur ini melahirkan ilmu-ilmunya. Al-Quran jadi ada ilmu sebagian, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu muamalah, syariah, faraid, munakahat, jinayat, tasawuf, dan ilmu akhlak. Ya, nah ilmu akhlak ini masih berupa keilmuan yang diambil dari isi Quran tentang akhlak. Nah, posisi kita belajar, posisi kita ini ya adalah belajar tentang akhlak. Ya, yang diawali dengan sholat yang khusyuk. Nah, ini belajar kita. Nah, ibu-ibu, ya, bapak-bapak sekalian, kemarin ya saya punya kawan profesor doktor tamatan dari Timur Tengah. Dari dia kuliah di Tunisia, kuliah di Syria, kuliah di Aljazair, ya dia kuliah memang kerjanya kuliah, dia profesor doktor gelarnya. Nah, dia cerita satu ketika dia waktu kuliah ngambil S2 di Syria. Dia ngambil S2 di Syria. Nah, kemudian temennya ini satu kamar. Ya, S2 satu kamar, sama-sama ngambil bahasa Arab, sastra Arab. Ya, sama-sama ngambil sastra Arab. Dia masih kuliah, masih bujangan waktu itu, sastra Arab. Dia ini kan orang Syria tapi dia. Ya, sedangkan yang profesor ini kawan saya, dia dari Indonesia. Nah, kemudian waktu dia di situ, dia sering kan sholat segala macam, sholat sunat, sholat apa, mondar mandir ke kamar mandi, air lagi. Sama orang Syria ini dibilangin, kamu mondar mandir aja ke kamar mandi kayak ikan aja, katanya gitu. Ya, nah sampailah dia tamat di situ. Nah, kemudian dua-duanya ini lulus. Terus dia ini ditanya sama teman saya, teman ini, kamu di sini nih belajar Al-Quran hafal nggak? Hafal Quran dia. Temennya nih hafal Quran. Hafal hadis nggak? Hafal. Dia paling nggak ribuan hafal hadis, ribuan hafal Quran, gitu. Jadi hafal hadis, hafal Quran dan sastra Arab. Dia nih. Ya, nah kira-kira kalau ibu diajar oleh dia nih, ya diajar oleh dia nih, namanya si A. Nah, kemudian dia datang ke sini diajarin sama si A ini, ibu dengan tamatan Syria, hafal Quran, hafal hadis, sastra Arab, kemudian diajarilah Al-Quran oleh beliau nih. Kira-kira ibu mau nggak? Mau ya? Mau ya? Memenuhi kualifikasi nggak? Memenuhi syarat kan? Memenuhi syarat kan? Nah, ibu akan taat nggak kepada dia? Taat ya, karena dia hafal Quran, hafal hadis, segala macam ya.
Pasti taat kan ibu ya? Pasti ya. Jadi waktu dia dialog dengan kawan saya ini, dia bilang begini, kamu bilang Al-Quran itu bahasanya bagus nggak? Oh bagus. Ada tandingannya nggak di dunia ini? Tidak. Al-Quran itu luar biasa hebat. Kira-kira yang buat Al-Quran itu hebat nggak? Wah hebat sekali itu orang. Muhammad tuh hebat sekali. Al-Quran hebat, dia hafal, dia ngakui keunggulan Al-Quran itu. Ada lagi pertanyaan, kamu yakin nggak kalau Muhammad itu Rasulullah? Kira-kira jawab dia apa? Kira-kira jawab dia apa? Yakin ya? Karena kita lihat Arabnya, dia belajar Quran juga, hafal juga. Dia jawab apa? Tidak. Saya nggak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah. Aneh nggak Bu? Nah, tapi ibu tadi mau kan diajarin? Mau kan diajarin tadi? Mau kan? Hafal Quran, hafal hadis. Ya, tapi dia nggak percaya Muhammad itu Rasulullah. Dia nggak percaya itu. Hafal Quran, hafal hadis, ngakui kehebatan Quran, ngakui kehebatan hadis tuh. Nah itulah dia mengapa orang-orang seperti ini disekolahkan di apa, itulah yang akan mengacak-acak dunia Islam, dan itu sudah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Makanya kekacauan Timur Tengah itu oleh orang-orang itu. Nah ini jadi mesti ngerti itu. Nah karena itu kita lihat ini di sini, kita lihat ya. Dia hafal Quran, hafal hadis. Ininya udah hebat nih. Tajwidnya hebat, tahsinnya hebat, tafsirnya hebat, tafakurnya hebat, ilmu-ilmunya hebat. Bisa dipelajari oleh orang kafir. Ya, bisa dipelajari oleh orang kafir. Ya, bisa dipelajari oleh orang munafik. Nih. Bisa dipelajari oleh orang fasik, orang musyrik. Makanya sekarang ini kita nggak bisa kagum. Nah ini yang terjadi ini. Ya, dan itu sudah berjalan, sudah lama, sebelum baru tahu aja. Ya ibu-ibu saya ceritain ini sekarang. Ya, jadi sekarang itu seperti ini kondisinya. Ya, karena itu ini bisa dipelajari semua oleh orang kafir, cuman tujuannya untuk mengadu domba umat Islam. Nah ini saya juga baru dapat dengarnya itu baru 1 minggu ini, makanya saya sampaikan aja biar kita paham, sehingga saya buatlah ini. Nah kemudian kalau begitu, kalau teori semua bisa, kafir bisa, munafik bisa, fasik bisa. Ibu tahu nggak? Abu Jahal bahasa Arabnya pintar nggak Bu? Pintar. Ya. Nahwu sorabnya bagus nggak Abu Jahal? Bagus tuh Abu Jahal tuh. Ya orang Arab dia. Hafal Quran juga Abu Jahal tuh. Nah, karena itu bagaimana cara mengertinya? Dan orang kafir, munafik, fasik tidak akan bisa dia, yaitu hanya satu nih, kalau dia tadabur nggak bisa nih dia bisanya ngerti, tapi menjiwai, menghayati tidak akan bisa.